Halo semua, selamat datang kembali di seri video Orange Data Mining. Di video sebelumnya, kita sudah berkenalan apa itu software Orange Data Mining. Di video kali ini, kita akan bahas kelebihan dan juga kekurangan dari software tersebut. Nah, setiap tools tentunya memiliki keunikan dan juga keterbatasannya masing-masing. Untuk kita yang akan belajar atau ingin belajar data, perlu atau penting untuk menentukan tools mana yang cocok untuk kita gunakan, yang sesuai dengan kebutuhan analisis dan juga kebutuhan pembelajaran kita. Misalkan saya belum memiliki saya ingin belajar data namun belum memiliki basic pemrograman gitu ya. Tools apakah yang cocok? Nah, salah satunya adalah Orange Data Mining karena dia hanya bersifat drag and drop saja begitu ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu kelebihan dari software tersebut. Pertama adalah antarmuka yang visual dan intuitif. Kenapa? Karena si Orange itu hanya bersifat drag and drop. Jadi nanti di sebelah kiri itu ada kumpulan widget, berbagai widget banyak sekali dari proses pre-processing, kemudian modeling, sampai dengan evaluasi itu ada. Kemudian nanti kita tinggal drag aja dan drop ke dalam canvas ataupun workspace gitu ya, lembar kerja untuk melihat hasilnya. Misalkan saya pengen membaca dataset, maka tinggal panggil aja atau drag aja si widget dataset ataupun ya dataset ataupun dari spreadsheet gitu ya ataupun dari SQL, nanti bisa terus disambungkan dengan kabel ke dalam uh, widget data table gitu. Nantinya setelah diklik akan muncul hasilnya. Hasilnya itu dalam bentuk tabular ataupun tabel begitu. Kedua adalah gratis dan juga open source. Artinya si software Orange ini boleh diakses oleh siapapun dan dimanapun gitu ya, dan boleh dikembangkan secara gratis gitu. Ketiga adalah bisa integrasi Python script. Misalkan teman-teman punya apa namanya, udah punya basic atau suka ngoding dengan Python gitu ya, cuman belum pernah digunakan untuk ngoding data, misalkan baru pengen belajar data, bisa tuh diintegrasikan si codingannya langsung di dalam workflow Orange-nya gitu, sehingga sangat fleksibel. Keempat, sorry, dokumentasinya lengkap. Jadi di si Orange itu dokumentasinya sangat lengkap dari widget satu sampai yang terakhir gitu ibaratnya, sampai contoh-contoh implementasinya itu sangat lengkap sekali di dalam websitenya. Nanti bisa teman-teman akses ya di websitenya orangedatamining.com gitu. Kelima atau selanjutnya, drag and drop untuk workflow cepat ya, yang tadi saya jelaskan, sehingga si widget tinggal di drag aja kemudian di drop ke dalam workspace ataupun canvas ataupun lembar kerjanya. Nah, yang terakhir adalah cocok untuk edukasi dan juga demo. Nah, misalkan teman-teman baru banget pengen belajar data, ini cocok ya untuk pembelajaran sebelum kita masuk pada pengembangan atau pembuatan model yang sangat kompleks yang membutuhkan banyak library ya, misalkan seperti dari Python ataupun R. Nah, si Orange itu sangat cocok gitu. Misalkan saya baru pengen bikin prototype machine learning deteksi apa gitu, misalkan apakah atau misalkan sertifikasi halal, untuk sertifikasi halal gitu ya, itu bisa misalkan. Jadi sebelum dibuat dengan model ya yang kompleks menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti Python ataupun R, bisa dibuat terlebih dahulu menggunakan Orange Data Mining. Nah, berbicara kelebihan, tentunya ada software itu nggak sempurna ya, jadi dia pasti memiliki kekurangan. Nah, di antaranya si kekurangan Orange itu terbatas untuk proyek kompleks. Jadi kalau kita punya dataset yang besar atau banyak, kemudian model yang kita kembangkan itu sangat kompleks, si Orange itu nggak cocok gitu ya, atau compatible. Sehingga kita membutuhkan namanya bahasa pemrograman ataupun bahasa pemrograman tertentu ya, yang tentunya didukung oleh framework atau library yang uh, relevan gitu ya, seperti dari Python ataupun R gitu. Kemudian selanjutnya adalah visualisasinya yang tidak sefleksibel Matplotlib ataupun Seaborn. Jadi ya kayak gini aja, nggak menarik ya, maksudnya kurang menarik gitu dibanding Seaborn ataupun si Matplotlib yang bisa kita kustomisasi gitu. Kemudian selanjutnya adalah butuh plugin tambahan untuk fitur lanjutan gitu. Misalkan kita butuh apa
advance tuning ya, yang tidak selengkap skitsland manual. Jadi di sini tuh terbatas banget gitu, di Orange itu terbatas karena memang diperuntukannya itu untuk pemula, untuk edukasi, untuk prototype gitu ya, bukan untuk apa namanya, model yang advance gitu ya. Kemudian saja tidak ideal untuk model deep learning besar. Kalau kita punya model deep learning misalkan deteksi apa gitu ya, dengan model-model yang sudah canggih ya, si Orange itu nggak support gitu. Jadi bisa menggunakan Python ataupun yang lainnya begitu. Nah, yang terakhir adalah fitur advance tuning yang tidak selengkap skitsland manual gitu. Jadi masih, meskipun banyak disupport ya deep learning kayak neural network ada di Orange, cuman tidak sebanyak ataupun sebanyak dari Python misalkan. Tentunya dia sudah banyak library-nya ya. Kalau si uh, Orange itu sangat terbatas. Misalkan di apa? Di Python ada library ABCD. Nah, kita bisa mengkustomisasi ABCD lagi gitu di Python atau di R. Nah, di Orange itu terbatas ya, hanya itu aja adanya begitu ya. Tapi ya untuk pemula yang baru belajar terkait data ya sangat cocok gitu. Yang penting kita kan memahami dulu bagaimana sebuah model itu bekerja gitu ya. Sebuah model itu bisa bekerja. Nanti kalau kita udah paham alurnya ya tinggal diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman seperti itu ya. Sekian penjelasan tentang kelebihan dan juga kekurangan Orange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.